Sekarang banyak orang yang melaksanakan sholat utako. Bapak Ibu pernah mendengar sholat utako? Bukan sholat batako. Utako. Yang khusus dilaksanakan pada bulan Syawal. Apakah memang ada hadisnya? Sholat utako, Pak, bisi ibu bapak belum kenal. Coba kalau bapak di YouTube, klik saja sholat utako, pasti muncul video yang banyak. Atau di website gitu kan, di Google, sholat utako, niatnya, caranya, dan sebagainya. Kemarin ini pertanyaan sebetulnya dari jamaah Legok, Sumedang. Di tengah masyarakat kami sangat dimasyarakatkan untuk sholat utako. Bahkan banyak yang melaksanakannya di masjid. Menurut Ustadz, apa sholat utako itu sunnah atau bid'ah? Mutako, Pak, bahasa Arabnya kan begini, mutako. Jama sebetulnya ini dari atik. Atik artinya bebas, merdeka. Al-Baitul Atik gitu kan, rumah Allah, Masjidil Haram yang bebas merdeka. Mutako berarti orang-orang merdeka. Kebetulan saya dengan anak saya dan santri coba periksa hadis ini, gitu kan. Ternyata ada riwayatnya. Ditemukan hanya dalam satu kitab. Dalam satu kitab. Nama kitabnya adalah Al-Ghunyah. Al-Ghunyah. Al-Ghunyah itu litolibi tariqil haq. Haki. Ada nama kitab namanya Al-Ghunyah, artinya kekayaan, literasi, literatur yang banyak untuk para pencari jalan kebenaran. Yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Yang kita lebih mengenalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau susun kitab namanya ini. Ada hadis itu dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi Syawal 8 rakaat. Nah, berarti berapa rakaat? 8. 8 rakaat. 8. Salatnya 8 rakaat. Salat utaqo. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab. Setiap rakaatnya baca Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad khamsa asyarata marratan. Jadi setiap rakaat Al-Fatihah sekali, qul hu 15 kali. Jadi berapa kali Fatihah, Pak? Kalau 8 rakaat? 8 kali Fatihah. Berapa kali qul hu? 15 kali 8. 120. Ya. 120. Jadi Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Kudu dikitu kan Pak itu. Sabab 15 teh atuh Pak. Takbir id wae Pak. Allahu Akbar. 45 bieu teh sok aya. Eta teh baru takbir id yang jumlahnya 7. Apalagi qul hu sampai 15. Fa idza faragha minha, bila telah selesai dari salat 8 rakaat, berarti tahiyat terakhir di rakaat ke-8 lalu salam. Setelah itu wiridannya beda. Subhanallah sab'ina marratan. Subhanallah 70 kali. Wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, terus baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya biasa. Sab'ina marratan 70 kali. Kenapa banyak orang yang mengamalkan? Minimal ada 8 keutamaan. Yang pertama, siapa yang sholat, kata Rasulullah, demi Allah, siapa yang sholat mutako, yang pertama, hatinya akan dipenuhi dengan hikmah. Sama dengan Nabi Muhammad nanti kan. Nabi Muhammad mah untuk penuh dengan hikmah itu, dibelah dulu dadanya sampai 3 kali, Pak. Baru mumtalian hikmatan.
penuh dengan hikmah. Dengan sholat utako, hati kita bisa sama dengan hati Nabi. Eta kakarka hiji, Pak. Yang kedua, bila sholat utako, maka dari hatinya, di dalam hatinya akan memancar hikmah dan kebenaran. Sehingga lisannya tidak akan pernah berkata salah. Hebatnya banyak. Kami sareng Nabi maksum dewa. Maksum tak. Nukatilu sing saha anu boga hutang salat utako lunas. Keku Allah dipanglunasankeun. Carana kumaha? Allah, apa yang kita susah bagi Allah gampang. Nu kaopat. Wa qada, apabila dia punya kebutuhan, qada hawaijahu, semua kebutuhannya, jelema rek hajat can boga duit, sok we hajat. Kege ku Allah penuhi beres, Pak. Lamun maut, Pak. Lamun maut syahid. Maghfurun lahu, dosana teh bersih. Eta salat utako paingan paheula-heula salat utako. Sabab sagala beres. Lamun salatna di waktu safar, maka semua akan serba lancar dari pergi sampai kepulangannya lagi. Duh, aya naon deui pokona aya 8 ditinggal teh, Pak. Tah, sekali lagi, ini hadis ada dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq, disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau ulama. Tapi kita sudah biasa diajarkan undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang diomongkan. Jangan asal siapa yang ngomong lalu dipastikan kebenaran. Tidak bisa. Kita periksa saja. Sanadnya panjang, hadisnya juga panjang, Pak. Makanya saya tidak hafal. Ya panjang saya. Ternyata di antaranya ada rawi yang bernama Yahya bin Shabib. Nah, gitu. Yahya bin Shabibin. Yahya banu, ada rawi ini, Pak. Ada rawi yang bernama ini. Dan tidak ada jalan lain, hanya satu jalan. Kata Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Yahya bin Shabib ini suka bohong. Di antara bohongnya, menceritakan menerima dari Sufyan Ats-Tsauri. Malam yuhadis bihi. Padahal Imam Ats-Tsauri enggak pernah ngomong begitu. Saya terima dari Ats-Tsauri berkata, saya mendengar Ats-Tsauri berkata, padahal Ats-Tsauri tidak pernah berkata begitu. Inilah kelakuan Yahya bin Shabib. Sehingga kata Abu Thalib Asy-Syafi'i, beliau Abu Thalib beliau ulama besar, dia mengatakan hadisuhu la yasihu, hadisnya tidak sahih. Wa raihatul wad'i wuduhun, aroma kepalsuan hadis ini sangat menyengat. Tak itu bahasa orang. Sehingga beliau mengatakan, saya yakin hadis ini hadis palsu. Tolong beritahu. Hari saum syawal do'ifkeun gitu, Pak. Ya, Imam Ahmad berkata saum syawal do'if utako digegedekeun. Padahal ini dihukumi sebagai hadis yang do'if pisan. Bahkan bisa sampai tingkatnya hadis palsu. Itulah tentang sholat utaqah 8 rakaat pada bulan Syawal dengan berbagai macam keutamaan yang luar biasa. Sekali lagi hadisnya dhaif. Jadi kalau mau ibadah tidak ada yang lebih baik, yang khusus bulan Syawal, sittan min Syawal. 6 hari pada bulan Syawal.